pada bab respon hasil tuning sistem close up pada peralatan pengendali. Peralatan yang digunakan adalah pengendali suhu. Yang pertama kita akan mengukur data hasil pengamatan pada kondisi kritis. Jadi telah disediakan data T dan persen PV seperti pada gambar ini. Pada data ini kita juga diberikan nilai PBC dengan nilai 4,5. Selanjutnya kita akan mengisi grafik hasil pengamatan. Grafik hasil pengamatan ini pada sumbu Y itu merupakan persen PV, pada sumbu X ini merupakan waktu. Jadi grafiknya modelnya begini. Kita lanjutkan ke yang A2. A2 kita menentukan nilai PC berdasarkan grafik A1 dan parameter pengendali untuk tuning metode Ziegler-Nichols. Jadi PBC-nya tadi sudah diketahui yaitu 4,5 PC. PC kita dapat mencarinya dengan mengukur puncak yang memiliki tinggi yang sama. Jadi saya mengambil pada gelombang keempat dan kelima. Kita ukur puncak tersebut menggunakan bank garis, didapatkan nilai 0, cm, 0,5 cm. Kita konversi ke dalam detik. Bagaimana caranya? Kita mengalikan 0,5 ini dengan 1,9 ini kita dapat dengan mengukur skala per kotak ini dibagi dengan skala waktunya yaitu 0, 50, 0, 50 sampai 100 itu kan selisihnya 50. Kita dapatkan hasil 13,1578 detik. Selanjutnya dari metode Ziegler-Nichols kita didapatkan tabel seperti ini. Jadi kita mencari PB, KC, tau 1, tau 2, atau tau D. Setiap model P, PI, PID itu memiliki rumus yang berbeda-beda. Jadi kita bahas yang pertama dulu. Untuk P, PB-nya kita dapat mencari dengan 2 dikali dengan nilai PBC. Jadi 2 dikali dengan 4,5 hasilnya 9. Untuk mencari PB pada PI sama 2,2 dikali 4,5. PID 1,7 dikali dengan 4,5. Jadi setiap model memiliki rumus yang berbeda-beda. Yang PI 2 dikali PBC, yang P maksud saya, yang PI 2,2 dikali PBC, yang PID 1,7 dikali PBC. Begitu. Untuk KC juga memiliki rumus yang berbeda-beda. Jadi KC itu kita hanya membagikan 100 dibagi dengan nilai PB. Jadi 100 dibagi dengan 9 hasilnya 11,11. Yang PI 100 dibagi dengan 9,9 hasilnya 10,10. Untuk yang PID 100 dibagi dengan 7,65 hasilnya 13,071. Untuk T1 satuannya detik. Pada P tidak memiliki nilai T1, jadi dia bertanda strip. T1 pada PI itu rumusnya 0,83 dikali PC, jadi 0,83 dikali 13,1578. Untuk PID itu rumusnya 0,5 dikali PC, yaitu 0,5 dikali 13,15 hasilnya 6,57894. Untuk tau D, P dan PI tidak memiliki nilai tau D, jadi kita langsung ke PID. Rumus PID yaitu untuk tau D itu 0,13 dikali PC, jadi nilainya 1,7105. Oke, kita lanjutkan pada yang kedua.
Yang kedua ini tetap menggunakan peralatan pengendali suhu tipe servo dengan SP1 yaitu 40% dan SP2 45%. Untuk tau 1 dan tau 2-nya tidak ada. Seperti tadi untuk P itu tau 1 dan tau D-nya tidak ada. Untuk PB-nya 9. Seperti tadi cara mencarinya. Kita mendapatkan data sama yaitu tau dan persen PV. Dari data ini kita buat grafik seperti pada gambar ini. Beda seperti yang tadi pada kondisi kritis, pada grafik ini kita garis-garis dahulu biar kita mudah untuk mencari apa yang ditanyakan. Jadi garis SP2 ini kita dapatkan di 45.000 dari data yang di atas tadi. Ini SP2-nya 45%. Terus untuk NA atau nilai akhir atau PV ini kita dapatkan pada nilai data yang terakhir yaitu 44,3. Untuk SP1-nya kita dapatkan pada data tadi yaitu 40.000. Setelah kita garis-garis, kita lanjutkan. Untuk overshoot, kita akan mencari parameter-parameter A sampai G ini. Saya akan menjelaskan gimana cara mencarinya. Untuk overshoot sendiri, overshoot itu amplitude maksimum yang diukur dari nilai akhir. Jadi overshoot ini kita harus membandingkan dari nilai akhir, maksudnya amplitude. Jadi kita membandingkan amplitude yang atas ini pada gelombang pertama sampai nilai akhir batasnya, lalu dibandingkan dengan amplitude yang bawah. Jadi kita bisa lambangkan amplitude yang atas ini A, yang bawah ini B. Jadi kita ukur menggunakan penggaris berapa panjang dari amplitude yang atas ini dan amplitude yang bawah. Kita dapatkan nilai 2,3 dibanding 7,5 satuannya cm. Untuk yang B, decay ratio itu merupakan perbandingan antara amplitude kedua dan amplitude pertama. Jadi untuk decay ratio itu kita bisa ambil dari amplitude kedua. Amplitude kedua itu maksudnya pada gelombang kedua. Jadi kita ukur yang bagian gelombang ini panjangnya berapa, kita bandingkan dengan gelombang yang pertama ini. Jadi nanti gelombang kedua dibandingkan gelombang pertama. Kita udah ukur hasilnya yaitu 0,4 dibandingkan 2,3 cm satuannya. Untuk peak time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak gelombang pertama. Jadi peak time ini kita ukur dari waktu pertama kali sampai menyentuh puncak yang pertama yaitu puncaknya. Jadi kita ukur dari sini itu berapa. Kita udah ukur hasilnya 0,5, kita konversikan ke dalam waktu yaitu 0,5 dibagi 2,7 dikali 50 hasilnya 9,2592. Untuk rise time sendiri yaitu waktu pertama kali menyentuh nilai akhir. Jadi sesuai dengan pengertian kita ukur dari nilai pertama kali dimulai sampai menyentuh awal sini. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan untuk pertama kali menyentuh nilai akhir. Jadi nilai akhirnya kan di sini. Garis ini, jadi dari sini sampai sini itu berapa? Itu time-nya kita dapatkan 0,3 sama seperti tadi, kita konversikan ke dalam waktu, kita dapatkan 5,555. Selanjutnya respon time yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai akhir yang steady state atau yang konstan atau stabil. Jadi pada respon time ini kita dapatkan nilai 7, kita dapatkan dari gelombang yaitu saya menggunakan yang gelombang steady itu bagian sini. Jadi kita ukur berapa panjang dari gelombang yang steady itu. Jadi dari sini
ke sini itu berapa? Kita dapatkan 7 cm, sama seperti tadi, 7 cm itu dikonversikan ke dalam waktu, kita dapatkan nilai 129,62. Untuk period of oscillation itu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu bukit dan satu lembah. Jadi kita dapat mencarinya di sini. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu bukit dan satu lembah itu dari satu bukit satu lembah ini. Jadi waktu yang dibutuhkan dari sini ke sini itu berapa? Jadi kita bisa mengukurnya dari titik sini ke titik sini itu berapa senti. Kita dapatkan nilai yaitu 1 cm. Jadi seperti tadi kita konversikan ke dalam waktu, kita dapatkan nilai 18,5 detik. Untuk offset sendiri yang terakhir, offset itu selisih antara SP dan PV. Jadi selisih antara SP2 dengan nilai akhir. Tadi SP2-nya yaitu 45 dikurangi nilai akhirnya yaitu 44,3. Jadi kita dapatkan nilai 0,7%. Kita lanjutkan ke PI. Seperti tadi kita mencari nilai PB, kita pada bagian PI ini kita dapatkan nilai tahu satunya yaitu 18,44, untuk tahu D-nya itu tidak ada. SP dan SP1 dan SP2-nya tetap sama, didapatkan data sama yaitu P dan persen PV. Dilanjutkan dengan membentuk grafik pada PI seperti ini. Kita gambar SP yang tadi yaitu 45, nilai NA atau nilai akhirnya yaitu 44,9 di sini, dan SP1-nya yaitu 40.000. Jadi untuk overshoot, decay, peak time itu tidak ada karena gelombang pertama pada grafik ini berada di bawah nilai akhir. Jadi kita tidak bisa mencari nilai parameter overshoot, decay, peak time-nya. Kita bisa mencari nilai rise time. Rise time kan tadi itu waktu pertama kali menyentuh nilai akhir. Jadi kita bisa mengukur dari titik ini ke sini itu berapa. Itu biasa memakai penggaris, terus kita konversikan ke dalam waktu, kita dapatkan nilai 47,22 detik. Untuk respon time waktu dibutuhkan untuk mencapai nilai akhir yang steady state. Yang akhir steady state, nilai akhir yang steady state, nilai akhir yang steady state kita menggunakan bagian sini, jadi kita mengukurnya menggunakan garis. Kita dapatkan nilai 254,166. Untuk period of oscillation saya tidak bisa mencarinya karena tidak ada yang membentuk satu bukit dan satu lembah pada grafik ini. Untuk offset seperti biasa kita kurangkan antara SP dan PV. Jadi SP2-nya tadi 45.000 dan PV atau nilai akhirnya itu 49. Jadi nilainya itu 0,1. Kita lanjutkan ke PID. Untuk overshoot PID kita bisa mengukurnya seperti tadi, jadi kita bandingkan antara gelombang amplitudo yang atas dengan amplitudo yang bawah ini. Kita dapatkan nilai 0,3 dibanding 83. Untuk decay ratio tadi kan perbandingan antara amplitudo kedua dan amplitudo pertama. Jadi kita bandingkan amplitudo yang kedua itu pada gelombang ini dengan amplitudo yang pertama pada gelombang yang tadi. Kita dapatkan nilai 0,3 dibanding 0,3.
Untuk peak time tadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak gelombang pertama. Jadi kita bisa ukur dari T ini ke puncak gelombang pertama yang amplitudo tadi itu berapa. Kita dapatkan nilai 0,6 kita konversikan ke dalam waktu menjadi 18,75. Untuk rise time itu waktu pertama kali menyentuh nilai akhir. Jadi tekan nilai akhir itu dari titik awal ini sampai mau membentuk puncak. Jadi kita ukur berapa panjangnya menggaris. Kita dapatkan nilai 0,4, kita konversikan ke dalam waktu, kita dapatkan nilai 12,5. Untuk respon time, waktu yang diperlukan untuk pencapaian nilai yang steady state, kita ambil bagian sini. Ya, udah mulai konstan, kita dapatkan nilai 1,3, kita konversinya ke dalam waktu, kita dapatkan nilai 40,625. Untuk nilai period of oscillation itu kenapa kita tidak ada period of oscillation sendiri itu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu bukit dan satu lembah. Jadi pada bagian ini tidak ada yang menunjukkan gelombang yang membentuk satu bukit dan satu lembah. Jadi pada bagian ini tidak ada offset sendiri, itu selisih antara SP dan PV. SP tadi 45.000 dan PV-nya 44,9, jadi kita dapatkan nilai 0,1%.